Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky dari kelas PP23B Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UAS Governance Digital. Yang pertama, 4 model government model C, G2B, G2G, dan G2E. 4 model government tersebut mengacu pada berbagai interaksi pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi. G2C atau Government to Citizen interaksi, yaitu interaksi antara pemerintahan dan warga negara. Contohnya termasuk pembayaran pajak online mengacu perizinan online, akses informasi publik melalui situs web pemerintahan, dan partisipasi dalam komunikasi publik online. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan partisipasi warga negara. Kalau G2B yaitu Government to Business, adalah interaksi antara pemerintahan dan bisnis. Contohnya termasuk pengurusan perizinan usaha online, pelaporan pajak bisnis online, lelang online, dan akses informasi kebijakan pemerintahan untuk bisnis. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim investasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antara lembaga, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. G2E yaitu Government to Employee, interaksi antara pemerintahan dan karyawannya. Contohnya termasuk sistem manajemen, kinerja online, pelatihan online, dan akses informasi internet. Pemerintah bagi karyawan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas karyawan, dan meningkatkan kepuasan kerja. Soal kedua, analisis gambar interoperabilitas sistem informasi. Gambar tersebut merupakan diagram yang menjelaskan konsep interoperabilitas dalam sistem informasi. Penjelasannya, gambar tersebut adalah diagram yang menggambarkan konsep interoperabilitas dalam sistem informasi. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk saling bertukar dan menggunakan informasi secara efektif. Diagram ini mengklasifikasikan berbagai aspek interoperabilitas dan komponen-komponen yang terlibat. Berikut penjelasan detailnya berdasarkan diagram. Dua jenis interaksi, yaitu diagram membagi interaksi menjadi dua kategori. Yang pertama, statik, yaitu representasi data dalam bentuk yang tidak berubah, seperti distribusi informasi. Ini adalah interaksi pasif, di mana hanya disajikan tanpa adanya interaksi langsung atau berubah. Contohnya adalah penyediaan dokumen atau laporan. Yang kedua, interaktif, yaitu representasi data yang memungkinkan interaksi dan perubahan, seperti transaksi. Ini adalah interaksi aktif yang melibatkan pertukaran informasi dan perubahan status. Contohnya termasuk transaksi online, penggunaan aplikasi interaktif, dan layanan elektronik. Komponen utama diagram menjelaskan berbagai komponen kunci yang berkontribusi pada interoperabilitas, yaitu transaksi adalah proses pertukaran data yang melibatkan perubahan status. Kalau basis data itu sumber data yang digunakan dan diakses oleh berbagai sistem. API interaktif yaitu antarmuka programan, aplikasi yang memungkinkan sistem untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Service, layanan yang disediakan melalui internet seperti e-billing dan layanan pemerintahan. Kalau form, informasi elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan dan pertukaran data. Kalau literatur pengetahuan, yaitu sumber informasi dan pengetahuan yang mendukung interoperabilitas. Perbaruan data, proses pembaruan dan pemeliharaan data. Konstitusi, distribusi informasi, yaitu proses penyebaran informasi yang efisiensi dan efektif. Kalau yang kita yaitu content management, yaitu pengelolaan konten yang struktur dan terintegrasi. E-billing yaitu sistem penagihan elektronik. Virtual office yaitu lingkungan kerja virtual yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi jarak jauh. Komponen pendukung interoperabilitas, komponen tambahan yang memastikan interoperabilitas berhasil, yaitu standar dan protokol yang memastikan kompatibilitas antar sistem. Data sharing, proses berbagi data antara sistem. Security, aspek keamanan yang penting untuk melindungi data dan sistem. Kolaborasi, alat-alat yang mendukung kerja sama dan kolaborasi antar pengguna. Dan kesimpulan dari diagram tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai aspek yang terlibat dalam mencapai interoperabilitas sistem informasi.
Ini menekankan pentingnya standar keamanan dan berbagai jenis interaksi, statis dan interaktif, untuk memastikan pertukaran informasi yang efektif dan efisien. Soal yang ketiga, berikan pendapat dan jelaskan bahwa citizen are the government expert. Sepertinya yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan warga negara adalah pakar e-government perlu dilihat secara lebih nuansa. Warga negara memang pengguna utama layanan e-government, tetapi mereka tidak selalu memiliki keahlian teknis mendalam. Namun, pengalaman dan umpan baik mereka sangat berharga dalam meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut lebih tepat diartikan sebagai pengakuan atas pentingnya peran warga negara dalam memberikan masukan untuk perbaikan e-government, bukan sebagai klaim bahwa mereka ahli secara teknis. Partisipasi aktif warga sangat penting untuk keberhasilan e-government. Perlu diingat bahwa keahlian teknis dan keahlian pengguna berbeda. Warga negara adalah pakar dalam ahli pengguna layanan, sementara keahlian teknis berada di tangan para pengelola sistem.